Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di dalam Eva pada malam hari ini. Saudara siapkan hati untuk sama-sama kita beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apa yang akan kita pelajari akan memberkati kita, memperlengkapi kita untuk semakin kita mengenal kebenaran-kebenaran firman. Itu sebabnya saudara buka hati dengan sungguh-sungguh. Biarlah Eva pada malam hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau berdoa. Kita minta supaya Tuhan memimpin Eva kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan. Hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan Eva malam ini, biar semua berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan apapun, baik gangguan sinyal, gangguan peralatan, atau gangguan-gangguan lain. Roh Kudus bungkus kami, kuasa darah Tuhan Yesus membungkus kami, sehingga hari ini, saat ini, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya Eva malam ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau ajak saudara menyanyi dulu satu pujian, lalu kita menyembah Dia sejenak, baru kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saudara, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Engkau ada Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Kami rasa hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ku
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, Yesus. Inayala malapala masih kinarayala mandakadaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembahmu, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi. Lihat hati kami Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan yang terangkat menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kuduslah Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami mengasihi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Inaya lama singinara lama takanda lama ya lama sanaya lama. Kira lama takanda lama ya lama singinara. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat siang hari. Terima kasih buat sore. Dan terima kasih buat saat ini Tuhan. Hati kami bersyukur.
kami dapat melalui hari ini dari jam ke jam, dari detik ke detik, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami. Engkau lihat hati kami menyembah-Mu dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus dengan hati kami, dengan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Inaramu segala maya lama, inaramu takarel. Kaya masih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah kami, kuasai setiap kami, kuasai kami Tuhan. Semua yang mengikuti Eva ini, entahkah mereka ikuti pada hari ini atau mungkin nanti Tuhan, Roh Kudus bekerja jamah setiap mereka. Roh Kudus menjamah setiap mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Bukalah kebenaran firman bagi kami Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya dengan sederhana, dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya saudara kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti sudah saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mengakhiri saudara pembahasan kita tentang dosa. Saudara-saudara, dosa adalah sesuatu yang sangat serius. Kita sudah pelajari itu. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Sebab saudara, dosa memberikan sebuah akibat yang sangat-sangat serius dan mengerikan. Akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu begitu meluas, dan bagi kita kehidupan secara pribadi, saudara-saudara, itu ada akibat-akibat juga yang serius. Nah, untuk itu saudara, kita perlu merenungkan, kita perlu mengerti bagaimana kita bisa keluar dari dosa itu. Bagaimana kira-kira kita bisa lepas dari kuasa dosa yang mengikat, yang menguasai kehidupan manusia ini. Saudara-saudara, saya sempat merenungkan, andai kata saya sakit, saudara. Saya sakit, ada sesuatu yang mungkin saya rasa di tubuh ini nggak enak pasti ya, tidak nyaman. Saya membutuhkan obat, dan yang bisa memberikan obat itu tentu adalah seorang dokter yang sudah melalui proses pendidikan, pengalamannya, saudara, dialah yang bisa memberikan obat. Tapi persoalannya, saudara, dokter siapa gitu yang bisa saudara memberikan obat dengan tepat? Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu menemukan, mendapatkan dokter yang pas, sehingga obat yang diberikan memang obat yang pas juga, obat yang benar-benar membawa manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Sebab saudara, kalau kita salah, saudara-saudara, itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Kita akan tetap sakit, saudara. Kadang-kadang ada orang, saudara, suka datang kepada pengobatan alternatif. Menurut saya ini kurang pas, saudara. Saudara-saudara, orang pikir, oh nggak ada jalan lain lagi, sudahlah pergi saja ke alternatif. Bapak Ibu, saudara sekalian, oke, mungkin kalau masalah sakit penyakit,
kita masih bilang ya boleh-boleh saja mungkin begitu. Tapi kita perlu waspada. Saudara, tetapi ketika kita bicara tentang dosa, ketika kita membahas tentang dosa, kira-kira kepada siapa kita harus datang? Siapa yang bisa menuntaskan, membereskan masalah dosa ini? Ini menentukan sekali, saudara. Jangan sampai kita salah, saudara. Kita salah alamat, bukannya kita mendapat kelepasan, malah kita diikat, dikuasai lebih lagi. Kan kita perlu hati-hati, saudara. Jadi pada malam hari ini, saya mau ajak saudara untuk kita coba belajar apa yang Alkitab katakan. Saudara, bagaimana supaya kita benar-benar mengalami kelepasan dari dosa. Saudara, harus kita akui bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu tidak berarti kita langsung bebas dari berbuat dosa. Saya masih bisa berbuat dosa. Saudara-saudara, saudara masih bisa berbuat dosa. Jadi sekalipun kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih mungkin, kita masih ada peluang, katakan saudara, untuk kita berbuat dosa. Jadi kita tidak langsung bebas, wah saya tidak berbuat dosa lagi. Rasanya nggak begitu, saudara ya. Saudara, tetapi walaupun demikian bukan berarti kita harus tinggal di dalam dosa. Bukan berarti kita harus dikuasai oleh dosa. Kan nggak boleh begitu, saudara. Saudara, memang kita harus bergumul, katakan, untuk menang dalam mengalahkan, menghadapi dosa sepanjang hidup kita ini. Saudara-saudara, kita tahu dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu pasti kan, minggu lalu saya sudah jelaskan. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita menghadapi itu semua. Kita harus bergumul sedemikian rupa, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, tapi ternyata kekuatan kita, saudara, kemampuan kita untuk menang mengatasi dosa itu, kita sangat-sangat terbatas. Ya. Tetapi saya bersyukur, saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus telah menawarkan pengampunan dan kelepasan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, ini bagi saya satu kabar baik yang luar biasa, saudara. Bahwa dia menawarkan kepada saya, dia menawarkan kepada saudara, dia menawarkan kepada setiap kita yang mau mendapatkan kelepasan dari dosa, yang mau hidup merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Yesus tawarkan itu. Saya mau ajak saudara baca ya. Mari kita lihat kitab Roma pasal yang ke-6. Saudara, kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Dibilang begini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10 bilang, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu pengharapan yang begitu luar biasa. Dikatakan Yesus telah mati karena dosa. Kematiannya satu kali untuk membereskan dosa. Itu sebabnya dibilang, saya, saudara, kita semua yang ada dalam Kristus, kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus itu di dalam kemenangannya. Kalau setelah dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia mengalahkan kuasa dosa itu, maka saudara, untuk saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kita saudara bisa menang atas dosa. Kalau kita baca pasal 8-nya, Roma pasal 8, ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau di luar bagaimana? Ya pasti ada penghukuman. Jelas sebab ayat ini bilang ya. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Ayat 2 bilang, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara lihat, di dalam Kristus kita bisa menang. Di dalam Kristus kita bisa bebas, kita bisa merdeka, kita bisa mengalami kelepasan dari dosa. Saudara, selanjutnya kita harus tinggal di dalam Kristus memang. Jadi karena kita tahu Dia sudah membayar, menebus kita, menawarkan kepada kita hidup berkemenangan dari dosa, saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus. Bagaimana sih tinggal di dalam Kristus? Sebetulnya nggak terlalu susah, saudara. Sederhana, kita tinggal dalam Dia melalui doa, melalui firman, saudara. Jadi artinya ada persekutuan. Saudara, melalui doa, melalui firman, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga, saudara, kita dapat mengalahkan segala macam godaan yang datang mungkin dari hawa nafsu kita, nafsu daging kita, juga yang mungkin datang dari pengaruh dunia ini, atau juga dari kuasa iblis. Saudara, coba perhatikan ini. Kadang-kadang saya percaya gini kan, saudara, dosa itu memang menguasai kita. Tapi kita kan punya hak. Kita diberikan kebebasan untuk memutuskan. Mau melakukan atau tidak. Godaan-godaan itu bisa datang. Dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu daging kita, dari dunia yang ada, ataupun dari kuasa iblis, itu bisa datang. Tapi ingat saudara, dulu mungkin ketika kita di luar Kristus, kita nggak berdaya. Kita nggak punya kekuatan untuk berkata tidak. Dan akhirnya kita ikut saja. Tapi ingat baik-baik saudara. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Karena kita tinggal di dalam Dia. Kita ada di dalam persekutuan dengan Dia. Kita dipenuhi oleh firman dan kuasa Roh itu. Saya mau beritahu sama saudara. Kita punya kekuatan. Kita punya kemampuan. Bukan kemampuan pribadi. Tapi kemampuan yang Dia berikan. Untuk berkata tidak kepada dosa. Untuk menolak dosa, untuk menang dari kuasa dosa itu. Luar biasa saudara. Jadi kalau saudara mau mengalami kelepasan, cuma satu caranya. Tinggal di dalam Kristus. Masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Dialah yang telah mengalahkan dosa. Saudara, ada 3 perkara yang dapat kita tanyakan ketika kita untuk melihat ini dosa atau bukan ya. Karena saya tahu ini seringkali menjadi pergumulan. Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin sudah jelas hitam putihnya. Membunuh dosa, saudara. Menipu dosa, berbohong dosa. Tapi kelihatannya ada hal-hal yang mungkin saudara kita ragu. Artinya, aduh ini dosa nggak ya? Masih kelihatannya abu-abu lah begitu saudara ya. Jadi nggak jelas kelihatan hitam putihnya. Saudara-saudara, ada 3 ukuran menurut saya yang perlu kita jadikan sebagai patokan. Apakah ini sesuatu dosa atau bukan? Yang pertama begini. Ketika kita menghadapi sesuatu, saudara, kita perlu bertanya, apakah Alkitab menyatakan ini sebagai dosa atau bukan? Jadi saudara lihat standarnya, kembalinya kepada Alkitab. Pada saat kita diperhadapkan kepada satu perkara, aduh ini dosa bukan ya? Kalau saya lakukan ini kira-kira salah tidak nih? Berdosa atau tidak? Saudara kembalikan kepada Alkitab. Kira-kira Alkitab bilang apa nih tentang hal ini? Apakah ini memang salah? Apakah ini memang sesuatu yang tidak boleh? Perlu kita tanyakan begitu. Saudara, memang ada banyak hal yang jelas-jelas lah katakan Alkitab bilang ini dosa. Ya, contoh pikiran yang jahat gitu kan. Perjinahan, percabulan, ada pembunuhan, ilmu sihir gitu, pendurhakaan, mabuk, mungkin serakah gitu. Itu jelas-jelas merupakan satu dosa.
Jadi Alkitab sudah bilang itu dosa. Kita nggak bisa alasan apapun juga. Oh, saya maksudnya belajar ilmu sihir untuk melindungi diri saya. Nggak bisa, saudara, kita alasan itu. Alkitab sudah bilang itu benar-benar dosa. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita berargumen macam-macam, saudara. Sebab Alkitab bilang itu sudah pasti dosa. Saudara, kalau kita baca nih, ya, kalau kita baca Markus pasal 7. Saya mau baca, saudara, ayat ini. Mari saudara dengarkan baik-baik ya. Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Dibilang sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara, ini jelas-jelas Alkitab bilang ini adalah hal-hal yang jahat, pasti dosa. Jadi saudara, kalau Alkitab sudah bilang itu jahat, sudah jangan bilang kita coba berargumen lagi. Oh, kan begini begitu. Tidak, saudara. Jelas itu salah ya salah. Itu dosa, itu dosa. Ada hal yang kedua yang juga perlu menjadi pertimbangan. Jadi yang pertama tadi kita bertanya apa nih kata Alkitab. Alkitab bilang oh ini jahat ya sudah gitu ya. Yang kedua, saudara, perlu kita juga coba pertimbangkan, dapatkah hal itu dilaksanakan dalam iman kepada nama Yesus dan untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu hal, nanti saya akan kasih contoh, mas saudara. Kita perlu pertimbangkan nih, kalau saya laksanakan ini sebagai orang beriman, apakah ini memuliakan Allah atau tidak? Ya. Bisa nggak saya lakukan dengan iman dalam nama Kristus? Atau barangkali ini salah, tidak memuliakan Allah. Nah, ini kan perlu pertimbangan. Memang ini yang seringkali menjadi pergumulan, saudara. Contohnya begini. Saudara, kita tahu tadi sudah dibilang ada beberapa hal yang memang jelas Alkitab bilang itu dosa. Tapi ada beberapa hal juga yang tidak dinyatakan secara jelas oleh Alkitab bahwa itu adalah dosa. Tetapi saudara, kadangkala kita pikir oh karena tidak ada di dalam Alkitab, lalu kita bebas melakukan itu. Saudara, kita perlu punya pertimbangan lain gitu. Walaupun barangkali itu bukan dosa, tapi kita perlu memiliki sebuah pertimbangan. Contoh, ya, merokok dosa tidak, saudara? Nah, ini kan jadi perdebatan. Ada yang bilang dosa, ada yang bilang tidak. Kalau dibilang dosa, Alkitab apa bilang begitu? Di Alkitab tidak ada, saudara. Apakah kalau kita pergi katakan ke karaoke, wah kita nyanyi-nyanyi, atau kita berdansa begitu, dosa tidak? Apa di Alkitab ada itu tidak boleh? Apa Alkitab bilang itu jahat? Kalau kita pergi umpama kemana? Nonton bioskop, dosa tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal dalam kehidupan ini yang kita temukan, saudara, menjadi sebuah perdebatan seringkali. Ada yang bilang dosa, ada yang bilang tidak. Ya, terutama saudara katakan kalau kita bicara merokok, apakah merokok itu dosa? Saya pernah ditanya begitu, saudara. Dan orang yang bertanya itu selalu berpegang, kan Alkitab bilang tidak ada. Di Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok. Ya memang tidak ada, saudara ya. Saudara, tapi kita perlu mempertimbangkannya dari pertimbangan yang lain. Kenapa saudara harus seperti itu? Ingat baik-baik, hidup kita ini harus menjadi terang, menjadi berkat. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Saya ajak saudara baca, mari lihat Roma pasal 14. Saudara lihat Roma pasal 14 ya. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam ayat yang kelima dulu, kita lihat. Dibilang begini, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Lalu kalimat berikut bilang begini, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Saya mau jelaskan dulu sedikit ayat ini.
Jadi ayat ini Paulus bilang, ada sedikit perdebatan di antara mereka yang mengatakan umpama ibadah itu yang paling afdol, yang paling benar, sah, berkenan hari Minggu. Gitu sudah. Tapi saudara-saudara, orang yang lain bilang, oh enggak harus hari Minggu. Bahkan ada yang bilang hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari Sabat katanya. Disitulah ibadah yang memang Tuhan kehendaki. Nah jadi saudara-saudara, kita sering mendapatkan perdebatan, perbedaan pendapat seperti ini. Yang satu bilang, oh hari ini lebih penting loh. Ini hari baik, ini hari buruk, mungkin begitu kan. Oh kalau ibadah kepada Tuhan itu harus hari ini. Yang hari yang lain itu tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab bilang di sini, biarlah setiap kita memiliki sebuah keyakinan bahwa saya ibadah persoalannya bukan masalah harinya, tapi hati saya kepada Tuhan. Kita boleh ibadah di hari Sabtu, hari Sabat, tapi kalau ibadahnya nggak benar ya nggak berkenan juga kan. Kita boleh ibadah di hari Minggu, kita pikir wah itu hari ibadah. Saudara-saudara, kalau ibadahnya nggak benar, buat apa? Tetap saja kita nggak benar, nggak berkenan juga kepada Tuhan. Jadi biarlah kita meyakini ketika kita ibadah bukan soal hari, tapi soal hati kita. Saya loncat coba lihat ayat 23. Mari saudara lihat Roma 14 ayat 23-nya. Ayat itu bilang begini, saudara. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara lihat, kalau kita melakukannya, saya ibadah hari Sabtu, ya lakukan dengan iman, dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main begitu saudara. Jadi segala sesuatu dikatakan yang dilakukan tanpa ya iman, itu dosa. Saudara yang satu bilang, oh kalau makan ini nggak boleh loh, yang ini boleh katanya. Itu kan jadi perdebatan juga. Saudara-saudara, mari lakukanlah semua itu di dalam iman, yakin dengan sungguh ya. Jadi tapi jangan lupa ada yang memang tidak boleh, jelas ya. Tadi yang pertama Alkitab sudah bilang ini tidak boleh, ini dosa loh. Tapi ada juga pertimbangannya. Saudara yang kedua, ini kelihatannya nggak jelas hitam putihnya begitu kan. Tapi kita perlu pertimbangkan dalam hati kita. Lalu pertimbangan yang ketiga, saudara, apakah yang kita lakukan ini menjadi berkat atau justru menjadi sandungan? Saudara, ini perlu kita pertimbangkan. Barangkali kalau saya merokok, ya, saya bisa bilang tidak ada di dalam Alkitab. Oke, saudara, tidak ada dalam Alkitab. Tapi ada pertimbangan yang ketiga yang perlu saya pertimbangkan. Kalau saya melakukan itu, kira-kira ini menjadi batu sandungan buat orang lain atau justru menjadi berkat? Saudara ngerti ya? Ada banyak hal saudara dalam kehidupan ini yang ini harus benar-benar dipegang, diperhatikan baik-baik. Ya, saya seringkali memberi contoh begini. Sebutlah, katakan apa ya contohnya. Saat saya mungkin mau berangkat ke Cirebon, ada seorang, saya berangkat ke Cirebon atau sebutlah ke Bandung sendirian. Lalu di tengah jalan saya ketemu dengan saudara, siapa ya? Sebutlah Ibu Esther gitu ya. Ini Ibu Esther yang dekat ya. Saudara, Bu Esther kebetulan juga mau ke Bandung. Ya sudahlah, ikut jalan sama saya berdua. Pergilah saya dari Kuningan ke Bandung. Dosa tidak? Enggak dosa, saudara. Siapa bilang? Saya nggak ngapa-ngapain sama Bu Esther di mobil juga. Kita ngobrol baik kan. Persoalannya, saudara, ya, apakah yang kita lakukan ini bisa menjadi batu sandungan atau tidak? Ini kan yang perlu kita pertanyakan. Saudara-saudara, banyak kali kita pikir, sebodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting saya tidak berbuat apa-apa. Saya kira itu bukan satu sikap yang bijak, saudara. Itu bukan satu sikap yang benar. Tapi sikap yang benar, kita perlu mempertimbangkan apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan, yang saya buat ini membuat orang lain menjadi bersuka cita, semakin cinta Tuhan, atau justru menjadi batu sandungan. Saya harap saudara ngerti ya pertimbangan ini. Jadi kita benar-benar perlu pertimbangkan, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan.
Kalau yang pertama sih oke lah, mudah. Dalam arti mudah tuh jelas hitam putihnya. Oh ini jahat, nggak boleh, dosa. Tapi ada hal-hal yang lain, saudara. Apakah kalau saya merokok jadi batu sandungan? Tidak ya. Saudara-saudara, ini kan perlu sebuah pertimbangan, dan ini harus kita tetapkan sehingga kita boleh memiliki satu keputusan yang bijak. Ya. Nah, lalu saudara, ada orang yang bertanya begini, kalau begitu, apakah kita nih orang Kristen ini benar-benar bisa bebas, lepas sama sekali dari dosa? Jadi kita benar-benar hidup kudus, sempurna, tidak lagi melakukan dosa selama kita hidup ini sampai kita titik mati nanti. Ada orang yang bertanya gitu loh, sudah. Kira-kira jawabnya gimana ya? Memang jawaban yang gampang, saudara bilang, oh nggak mungkin gitu kan. Tetapi ketika kita berkata tidak mungkin, tentu kita perlu menyatakan sebuah dasar alasannya apa. Gitu. Kan perlu saudara, jadi jangan cuma bilang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya nggak tahu, pokoknya nggak mungkin saja gitu. Kan nggak boleh kita menjawab hanya seperti itu. Ada juga yang bilang ya masih mungkin. Nah saudara-saudara, memang barangkali ini bisa menjadi sebuah perdebatan. Lalu ada orang yang coba mengutip Matius 5 ayat 48. Coba saudara lihat. Kita lihat ya ayat ini, Matius pasal yang kelima ayat 48. Ini ayat yang menurut saya cukup mengerikan ya, dalam arti mengerikan gini. Dibilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus nih. Jadi dengan tegas Yesus bilang kamu harus sempurna. Sempurnanya seperti siapa? Bukan seperti pendeta. Sempurnanya bukan seperti orang-orang tertentu. Tapi dikatakan di sini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga. Wah saudara-saudara, ini kalimat yang sedikit kadangkala membingungkan. Apakah mungkin saya bisa sempurna seperti Bapa di sorga? Apakah mungkin saya bisa menjalani hidup ini tanpa dosa, tanpa salah, benar-benar sempurna seperti Bapa di surga? Saudara-saudara, kita memang harus menuju ke kesempurnaan itu. Tapi saudara, saya meyakini tidak ada seorang Kristen pun juga, siapapun orang itu, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, kaya atau miskin, tidak ada seorang Kristen pun yang dapat mengalami kesempurnaan dan sama sekali bebas dari pengaruh dosa di dunia ini. Nggak ada, saudara. Saudara boleh cari di mana. Nggak ada orang yang benar-benar hidupnya kudus tanpa dosa, benar-benar hidupnya sempurna, nggak ada pengaruh dosa, tidak terpengaruh dengan dosa di dunia ini. Rasanya nggak ada loh saudara. Atau saya nggak tahu, barangkali saudara bilang, oh saya pak, saya hidupnya kudus gitu ya. Saudara, menurut saya tidak lah ya. Jadi kalau begitu apa maksud perkataan Tuhan Yesus dalam ayat itu? Kenapa Yesus bilang kamu harus sempurna seperti Bapamu di sorga yang sempurna itu? Kalau kita coba mempelajari lebih dalam, saudara, ternyata maksud daripada Tuhan Yesus di sana bukan berarti kesempurnaan tanpa dosa. Maksudnya bukan berarti sempurna kita benar-benar kudus, enggak. Tapi kesempurnaan yang dimaksud ini menyangkut masalah kedewasaan, masalah kematangan, masalah kepenuhan, kelengkapan kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengalami sebuah pertumbuhan yang sehat. Jadi tingkat pertumbuhan yang sehat, maksudnya seperti apa sih tingkat pertumbuhan yang sehat? Contohnya begini, kalau saudara pernah membaca atau belajar tentang psikologi perkembangan, ya, itu saudara, kalau saya pernah belajar, jadi mereka para psikolog ini, para ahli ilmu jiwa memperhatikan sebelum membuat teori ini. Mulai dari anak itu lahir diperhatikan pada umur sekian, bagaimana nih tingkah lakunya, kemampuannya seperti apa. Nanti mencapai usia sekian seperti apa. Nah lewat lagi sampai usia sekian, bahkan sampai usia katakan ya sampai kematian lah begitu saudara. Diperhatikan. Nah jadi saudara, mereka simpulkan
dalam usia-usia tertentu ada kemampuan-kemampuan istimewa bagi anak ini. Umpama contoh ya, sebutlah anak-anak usia berapa tahun ya? 7 tahun saja. Saudara-saudara, anak usia 7 tahun pasti dia punya kemampuan. Kemampuan yang maksimal bagi anak usia 7 tahun. Tapi kalau kita tuntut kamu anak usia 7 tahun harus bisa mengangkat beban seberat 50 kilo. Kalau kamu tidak kuat mengangkat itu, wah kamu masih bodoh, kamu nggak sempurna. Bukan gitu, saudara. Jadi kedewasaan di sini, kemampuan kedewasaan sesuai dengan memang keadaannya. Ya kalau anak usia 7 tahun umpama dia maksimalnya mampu mengangkat hanya 10 kilo, itulah berarti dia memang sudah sempurna di situ. Tapi kalau orang katakan umurnya sudah 25 tahun, saudara, ngangkat 5 kilo saja nggak kuat, ini kan nggak beres nih, berarti ada yang nggak beres, mungkin dia sakit dan sebagainya. Nah jadi saudara, kita lihat Tuhan mau supaya kita ini dari hari ke hari mengalami peningkatan kedewasaan. Kedewasaan di dalam Kristus yang terus menuju kepada kesempurnaan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, jadi kita perlu kan terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kalau begitu, coba saudara renungkannya baik-baik. Kira-kira saudara, apakah pertumbuhan iman kita atau kondisi kehidupan iman kita ini sudah sesuai belum dengan lamanya kita ikut Tuhan? Bukan hanya sekedar umur kita lah. Ada orang-orang yang mungkin baru percaya Tuhan Yesus ketika dia umur 20, umur 30. Saudara, kira-kira kalau dia katakan percaya Yesus umur 30 saja. Sebutlah umpama saya percaya Tuhan Yesus itu waktu itu kurang lebih saudara umur berapa di naik kelas 3 SMA kan? Ya barangkali umur berapa tuh kelas 3 SMA, 18-an barangkali gitu. Saudara, sekarang umur saya sudah sekian tahun sekian. Kira-kira nih kedewasaan saya dalam waktu itu sesuai nggak gitu? Saya sudah sebutlah sekian tahun ikut Tuhan Yesus. Berapa tahun? Katakan 30 barangkali ikut Tuhan Yesus. Kira-kira sudah cocok tidak kedewasaan kerohanian saya sesuai dengan umur kerohanian itu? Nah kadangkala inilah saudara yang menjadi persoalan ya. Orang-orang Israel di mana Yesus khotbah itu tadi, saudara, mereka adalah sebagai umat pilihan Allah. Umat yang dipilih oleh Tuhan karena anugerahnya. Mereka adalah keturunan Abraham. Mereka adalah orang-orang yang menerima firman lebih dulu gitu. Nah kalau melihat keadaan kondisi seperti itu, harusnya mereka itu sudah lebih dewasa, lebih rohani, lebih matang, lebih baik kehidupannya. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Ini yang jadi persoalan ya. Jadi saudara, perkataan Yesus di sana dikatakan kata sempurna itu lebih mengacu kepada masalah kedewasaan, kematangan dalam berpikir. Saudara-saudara, kelengkapan gitu kan, kelengkapan dalam kehidupan ini, kemampuan kita, skill kita meningkat. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau biarlah kiranya kita ini benar-benar mengalami sebuah peningkatan dari waktu ke waktu. Standar ukuran kehidupan Kristen adalah hidup di dalam terang. Ini yang harus kita pegang. Saya harus hidup di dalam terang dimanapun saya berada. Saya harus tetap hidup di dalam terang apapun kondisinya. Itu harus jadi standar kita. Kadang-kadang saudara, kita temui ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya ada dalam terang pada kondisi tertentu, pada tempat tertentu. Tapi ketika dia berada di luar kondisi itu, dia berada di luar tempat itu, wah saudara, bukannya terang tapi gelap benar-benar hidupnya. Kita seringkali temui saudara orang-orang yang modelnya seperti ini. Ini orang-orang yang tidak punya integritas rohani. Ini orang-orang yang tidak punya kepribadian yang baik. Jangan begitulah saudara, mari kita mau belajar. Entahkah kita di tengah-tengah gereja bersama umat Tuhan atau kita di luar. Ingat, kita harus hidup tetap dalam terang. Entahkah kita ada bersama keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, atau kita seorang diri di luar. Saudara-saudara, biarlah kita tetap hidup di dalam terang. Itu harus, saudara. Sebab ingat nih, saudara, mungkin tidak ada yang tahu sih teman-teman kita, tapi Tuhan tahu.
Ya. Nah, Tuhan mau kita benar-benar hidup di dalam terang. Nah, jadi sekali lagi saudara, orang Kristen tidak bisa mungkin lepas sama sekali dari dosa. Ya. Dia tetap saudara bisa dipengaruhi oleh dosa dan dunia ini. Tapi saudara, kita punya standar kehidupan. Saya ingin terus meningkat di dalam pengenalan terhadap Tuhan. Saya ingin tetap hidup di dalam terang. Itu harus benar-benar menjadi prinsip kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca saudara pendapat atau tulisan dari seorang bapak gereja ya, yang bernama Agustinus. Dia coba menjelaskan tentang kondisi yang namanya manusia dalam kaitan dengan dosa. Nah, ini sebagai hal yang terakhir yang ingin saya ajak saudara untuk renungkan. Dia bilang gini, ada 4 hal. Yang namanya manusia itu dia bilang dalam kaitan dengan dosa. Yang pertama, dia bilang manusia bisa berdosa. Saudara, jadi manusia diciptakan oleh Allah ya, itu dalam kondisi di mana manusia bisa berdosa. Kalau bisa berdosa kan belum berdosa, sudah. Jadi waktu Adam diciptakan oleh Allah, memang dia tidak berdosa. Tapi keberadaan Adam itu adalah satu pribadi keberadaan yang bisa berdosa. Kenapa bisa berdosa? Kan saya sudah bilang waktu yang lalu saudara, kita ini diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memutuskan. Kita diberikan kehendak bebas. Mau taat sama aku, Tuhan bilang, atau kamu melawan aku. Kamu mau nurut apa yang aku perintahkan, atau kamu mau membantah, melalaikan apa yang aku perintahkan. Jadi saudara-saudara, Adam diciptakan dalam kondisi bisa berbuat dosa, walaupun dia belum berbuat dosa kan waktu itu. Lalu Agustinus berkata yang kedua, manusia itu diciptakan bukan saja bisa berdosa, tapi juga tidak bisa tidak berdosa. Saudara, perhatikan ya kalimat ini. Jadi Agustinus bilang pertama manusia bisa berdosa. Yang kedua dia bilang manusia tidak bisa tidak berdosa. Kok gitu ya? Kenapa? Kapan peristiwa yang terjadi? Ini setelah Adam jatuh dalam dosa. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada jatuh dalam dosa, maka kita lihat manusia selalu berdosa, dan berdosa. Itulah keberadaan manusia dalam kaitan dengan dosa. Waktu diciptakan, dia punya potensi, punya kondisi keadaan bisa berbuat dosa. Setelah dia jatuh dalam dosa, sekarang maka dia tidak bisa dia jadi berdosa. Dia tidak bisa tidak berdosa. Dia tetap melakukan dosa setelah dia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, saudara, Agustinus dia bilang begini, manusia bisa tidak berdosa. Wah, ini luar biasa ya. Jadi saudara lihat, yang pertama, manusia bisa berdosa. Yang kedua, setelah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa tidak berdosa. Dia dikuasai oleh dosa, jadi buatnya dosa terus. Yang ketiga, saudara dibilang manusia bisa tidak berdosa. Kapan orang bisa tidak berdosa? Orang yang lahir baru dalam Kristus. Kok bisa gitu sudah? Dosa itu sekarang bukan lagi menguasai kita. Jadi artinya begini, saya kasih gambaran sama saudara. Kan waktu kapan? Minggu lalu ya kalau saya tidak salah. Paulus gambarkan dosa itu sebagai seperti orang berdosa itu orang yang diperbudak, diperhamba oleh dosa. Jadi gambarannya dosa ini adalah tuan kita, bos kita, majikan. Kita ini adalah hambanya. Saudara tahu, saya sering katakan hukum dalam perhambaan itu seorang hamba atau seorang budak, dia nggak bisa buat apa-apa dalam arti yang dia lakukan itu adalah kehendak tuannya. Dia nggak boleh berkata, oh saya nggak mau kerjakan ini, nggak boleh itu saudara. Seorang budak nggak punya hak seperti itu. Jadi kalau tuannya bilang kamu potong kepalamu, dia harus potong kepalanya gitu. Kira-kira begitulah apa ekstrimnya saudara. Jadi saudara benar-benar tuh saudara di mana? Kenapa begitu? Karena yang nyuruh ini tuannya. Dia nggak bisa untuk menolak tuannya. Jadi makanya Agustinus bilang tidak bisa tidak untuk terus berdosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu orang yang sudah dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Nah, tetapi ketika kita lahir baru di dalam Kristus, saudara dengar baik-baik nih. Kita ini kan ditebus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kan Alkitab bilang begitu. Jadi saya bilang tadi, kalau saudara
tadinya katakan sebagai hamba dari seorang yang bernama Agus, sebutlah begitu. Lalu saya beli tuh saudara tuh. Saya bayar sama Pak Agus, nih saya bayar. Maka sekarang saudara jadi hambanya saya. Jadi milik saya, bukan lagi miliknya Pak Agus. Satu hari saudara ketemu sama Pak Agus di jalan. Lalu Pak Agus bilang begini, tolong kamu kesini nih, angkat barang ini nih. Saudara-saudara, ada dua kemungkinan di situ. Saudara bisa berkata, saya tidak mau. Ketika saudara berkata tidak mau, Pak Agus gak bisa marah. Dia gak bisa bilang, wah kamu ngelawan saya sekarang ya, kurang ajar kamu. Gak bisa saudara. Kenapa? Saudara bukan lagi budaknya dia. Dia bukannya lagi tuan saudara. Tidak bisa begitu. Atau kalau saudara mau, ya saya mau gitu. Nah itu kan berarti keputusan saudara salah sendiri, saudara mau. Nah jadi saudara, Agustinus bilang, bisa manusia itu tidak berdosa ketika dia lahir baru dan dia taat, dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika ada godaan, ada pengaruh saudara dari dunia ini, dia bisa bilang, saya nggak mau buat, saya tidak mau lakukan itu. Jadi saudara dia bisa tolak, dia bisa berkata tidak, dia punya kemampuan itu. Nah persoalannya, mau nggak saudara? Kuat nggak dia? Bisa nggak dia berkata tidak? Disinilah yang saya bilang tadi, kita perlu adanya persekutuan dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Kristus, kita terus mengalami pertumbuhan sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah dan kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Yang keempat, saudara, Agustinus bilang begini, manusia tidak bisa berdosa. Jadi yang pertama, manusia bisa berdosa. Yang kedua, manusia tidak bisa tidak berdosa, dia akan terus berbuat dosa. Yang ketiga, manusia tidak berdosa, bisa tidak berdosa. Yang keempat, manusia tidak bisa berdosa. Tentu ada perbedaan-perbedaannya di sini, saudara. Maksudnya kenapa manusia tidak bisa berdosa? Kapan itu terjadi? Ketika orang-orang percaya sudah ada di sorga. Jadi nanti pada waktu kita sudah ada di sorga, saudara, kita tidak akan bisa lagi berbuat dosa. Karena di sana sudah tidak ada lagi dosa. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang kita harus hidup benar-benar di dalam kekudusan, di dalam kesucian yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Nanti saudara, ketika kita ada di sorga, kita baru mencapai kesempurnaan moral yang mutlak. Kesempurnaan hidup yang mutlak benar-benar akan kita alami ketika kita berada di sorga. Saat ini saudara dan saya sebagai orang yang percaya, kita bisa lepas dari dunia, kita bisa lepas dari kuasa dosa, bisa. Dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa menolak. Tapi nanti di sorga kita akan lepas dari adanya dosa. Kalau di sini kita bisa menang, dosa masih ada, tapi nanti di sana sudah tidak ada dosa. Kita benar-benar lepas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita pelajari selama ini tentang manusia, lalu manusia dan dosa, kita lihat tentang macam-macam dosa itu, akibat daripada dosa. Saudara, ada dalam pertemuan terakhir yang membahas tentang dosa hari ini, saya mau tekankan sekali lagi, ada kelepasan yang Tuhan berikan, ada janji yang Tuhan berikan, dan ini saudara ditawarkan kepada saudara dan saya. Mau nggak kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka? Saudara, karena hanya Yesuslah yang dapat memerdekakan kita. Jadi mari kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Dia. Apapun tantangan, sebagus seindah apapun tawaran dunia ini, kalau kita tahu itu dosa, dengan kekuatan dari Roh Kudus kita mau berkata tidak. Kita mau berkata no gitu, dan kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Saya mau akhiri saudara pembahasan hari ini dengan kisah pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Kita tahu saudara, Yesus itu juga dicobai. Bahkan kalau saudara perhatikan pencobaan yang dialami Yesus, wah itu pencobaan yang luar biasa menurut saya. Dibilang dia puasa 40 hari 40 malam, lapar, lemas, pasti itu secara fisik. Lalu saudara, datanglah iblis. Dia menawarkan makanan, roti.
Kalau kamu anak Allah, kamu bisa kan rubahnya batu ini jadi roti. Saudara pernah nggak pada waktu saudara puasa gitu, munculkan bayangan-bayangan, aduh nanti kalau buka puasa saya akan makan ini, wah enak sekali rasanya. Saudara-saudara, apakah Yesus tidak punya kira-kira pemikiran begitu? Ya menurut saya, saudara sebagai manusia juga Yesus bisa saja berpikir begitu kan. Tapi dia tahu, saudara, kalau dia melakukan apa yang iblis tawarkan itu, dia salah tuh saudara, dia berdosa. Kita lihat dia memutuskan untuk berkata tidak. Dia bilang bahwa firman Allah berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman Allah. Jadi saudara lihat, dia menang. Lalu yang kedua, kita lihat tantangan yang kedua. Apa tantangan yang kedua, saudara? Saudara-saudara, iblis bawa dia naik ke atas bumbungan bait Allah. Terus iblis bilang gini kan, jatuhkan dirimu. Kan Alkitab bilang, Tuhan akan kirim malaikatnya sampai kamu tidak akan terantuk ke tanah, tidak akan bahaya. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sesuatu yang juga menarik. Wah, orang mungkin kalau melihat Yesus seperti itu, orang akan lebih banyak tertarik, mungkin secara manusia akan berbondong-bondong percaya sama dia. Tapi apa Yesus bilang? No, tidak bisa. Tidak boleh kamu mencobai Tuhan Allahmu dengan cara seperti itu. Jadi kita lihat Yesus menang. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dialami Yesus? Yesus ada di ketinggian yang begitu tinggi. Lalu iblis dikatakan dengan sekejap dia perlihatkan semua kekayaan dunia, kemuliaan, kehebatan dunia ini. Dan iblis bilang begini, kalau kamu menyembah aku, kamu lihat tuh semua itu akan kuberikan kepadamu. Nah saudara, ini tantangan yang mengerikan menurut saya. Yesus memang menang, tapi saya melihat ada banyak orang-orang Kristen kalah dalam hal ini. Ketika ada tawaran dunia, ketika ada daya tarik dunia, orang rela mengorbankan imannya, orang rela meninggalkan keyakinannya, orang rela saudara untuk berbuat dosa, nggak tahan dengan godaan ini. Saudara, tidak sedikit kan orang yang menjadi murtad, katakan, meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Kenapa? Karena ada iming-iming kemegahan dunia, ada iming-iming saudara uang, ada iming-iming harta. Itu saudara, saya mendengar banyak kesaksian seperti itu. Saya dulu kenal saudara seorang pemain musik di gereja. Kenal dekat saudara, karena saya pernah di gereja itu. Dia pemain drum saudara. Cukup pintar lah pemain drumnya. Setelah saya tidak di gereja itu, beberapa waktu kemudian ketemu saya di jalan dengan dia. Lalu saya tanya, bagaimana pelayanan kamu? Saudara, dengan rasa malu dia bilang, aduh maafin saya Pak Ferry. Dia bilang, lah kenapa sih? Saya sudah tidak melayani. Saudara, kalau dibilang sudah tidak melayani, andai kata saja dia masih menjadi orang Kristen, mungkin saya masih bisa agak sedikit lega. Tapi ternyata saudara, dia bukan lagi jadi orang Kristen. Lalu saya tanya, kok bisa begitu? Bagaimana sih kok kamu bisa sampai seperti itu? Dia mulai cerita, saudara, dulu saya susah, betul Pak Ferry. Saya benar-benar susah. Saya harus menghidupi istri dan anak saya. Nah, dalam situasi bingung seperti itu, ada tawaran kepada saya. Kalau kamu mau pindah, kami akan bantu kamu. Kami akan kasih ini, itu, dan sebagainya lah begitu sudah. Wah saudara, itu menggiurkan. Akhirnya dia pindah. Dia tinggalkan pelayanannya, dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Saya menyesal Pak Ferry sekarang dia. Ternyata itu hanya iming-iming kebohongan saja. Awalnya iya sekali dua kali, tapi setelah itu mereka tidak tepati apa yang mereka katakan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin setiap saudara ikuti Eva malam ini. Saudara yang mengikutinya, dengar saya baik-baik. Jangan tertipu dengan godaan-godaan dunia ini. Jangan kita mau ditipu saudara dengan daya tarik dunia ini. Wah, kelihatannya enak, megah, saya akan punya semua itu. Tapi akhirnya kita binasa. Contohlah Tuhan Yesus. Ketika iblis berkata, aku akan berikan semua ini kepadamu.
asal kamu sujud menyembah aku. Apa Yesus bilang? No, tidak. Firman Allah berkata, kamu harus menyembah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana dia hidup berkemenangan selama dia ada di dalam dunia ini. Dia berkata tidak terhadap dosa. Biarlah ini menjadi satu prinsip dalam hidup saudara dan saya. Saya tahu ada begitu banyak godaan-godaan di sekitar kita yang ingin menarik kita untuk hidup dalam dosa. Tapi mari kita mau bertekad dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita mau berkata tidak terhadap dosa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berdoa, sekali lagi saya umumkan hari Jumat nanti saudara saya undang untuk hadir di Lembah Pujian ya jam 6 sore. Baik saudara jemaat maupun pelayan Tuhan, mari hadir, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah anak-anak remaja, mari dorong mereka untuk mereka hadir di ibadah remaja. Lalu hari Minggu saudara ada ibadah 3 kali. Ibadah pagi jam 8 pagi itu ibadah umum ya. Baru setelah itu jam 10 ada ibadah sekolah minggu. Ya, lalu sorenya jam 5 ada ibadah umum kembali saudara. Mari kita hadir, juga anak-anak sekolah minggu saudara tolong antar mereka ke sini untuk mereka sama-sama beribadah. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dalam Eva saudara, tentu kita akan membahas tema yang lain. Saya berharap saudara ikuti dengan setia apa yang selama ini saya sampaikan. Biarlah itu membawa kita kepada pengenalan semakin kita kenal tentang Tuhan kita. Doakan terus saudara untuk rencana renovasi. Memang kita lihat cuacanya masih ada hujan gitu ya. Tapi kita doakan supaya Tuhan tolong sehingga kita bisa memulai pekerjaan ini tepat pada waktunya ya. Saudara saya bersyukur dana Tuhan cukupkan sedemikian rupa. Ya, terima kasih buat persembahan-persembahan saudara di mana dana itu kalau saya tidak salah sudah terkumpul sekitar 30 juta lebih. Ya, jadi kita bisa mengerjakan tahap pertama penggantian atap gereja ini. Ya, saudara, saya percaya itu semua karena doa saudara juga ya. Jadi mari kita tetap berdoa, kita tetap mau dengan setia dengan sungguh-sungguh. Mari kita akhiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami, ajar kami untuk kami hidup di dalam terang. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva pada saat ini. Berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, anak-anak mereka, suami, istri, orang tua, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang minggu ini. Tuhan tolong, Tuhan hadir dalam setiap langkah kami. Terima kasih kami juga Tuhan untuk rencana renovasi gerejamu ini. Kami bersyukur untuk dana yang Tuhan sediakan. Berkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Berkati pribadi mereka, berkati hidup mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Rencana pekerjaan ini kami mohon tuntunan Tuhan agar kami dapat melakukannya tepat pada waktunya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, bersyukur kami buat segala kebaikan-Mu malam ini. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami akhiri Eva kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.